Tiba-tiba Ade dengar ada bunyi lonceng dan ada juga suara yang memanggil nama Ade, Ade, kayak gitu. Nah awalnya si Ade nyuekin aja Wak, tapi lama-lama Ade tuh kayak kerasa ketarik keluar kamar tuh loh Wak. FYI juga ya, waktu itu si Ade ini ada di lantai 5. Nah pada saat itu Ade tuh kayak terasa terhipnotis gitu, dimana waktu itu Ade tuh berdiri dan waktu itu yang ada di dalam pikiran Ade cuman loncat. Sumpah cuma itu aja yang ada di dalam pikiran Ade Wak katanya. Tapi syukur ya alhamdulillahnya pas Ade ada di koridor, Ade kayak tiba-tiba tersadar gitu dan Ade kaget waktu Ade sadar itu dia udah berada atau sudah berdiri di luar kamar dia. Loh kenapa aku kesini gitu. Dan yang Ade ingat benar-benar ada yang ngomong loncat. Akhirnya dari situ Ade langsung masuk ke dalam kamar, dia langsung kuatkan hati untuk berdoa. Seram nggak? Tiba-tiba kalian lagi sendirian terbangun terhipnotis suruh loncat coy. Nah itu si Ade. Nah si Nurnya gimana nih Nat? Sekarang kita bahas ya yang dialami nama si Nur Konnya nih. Jadi pernah waktu itu Wak Nur ini lagi sendirian di kamar asramanya. Di chat lah si Ade nih sama si Nur kan. Dia bilang, "Woi, aku lagi ketakutan nih di sini. Aku ngerasa kalau di asrama ini kayak ada orang lain, Wak." Kata si siapa Nur ke si Ade. Nah, waktu nerima chat dari si Nur ini, Ade sama 2 orang temannya, si Tasya sama si Atul, lagi di ruang kelas, Wak. Lagi belajar gitulah karena waktu itu mereka sebentar lagi mau ujian. Nah, membaca teks dari si Nur, Ade ini bilang, "Udah, Wak, tenang kau, baca surat Yasin biar hantu-hantu tuh enggak ganggu kau," kata dia. Dan gak lama setelah ngirim teks itu Wak, masuk voice message dari Nur ke Ade. Kalian tahu apa isinya? Isinya tuh surat-surat Yasin yang memang sedang dipasang di kamarnya si Nur. Tapi kalian tahu suara apa lagi yang terdengar? Ada suara perempuan ketawa yang jelas sekali. Saking kagetnya waktu si Ade dengar suara itu hampir kelempar HP-nya si Ade itu play voice note dari si siapa ya? Nur. Dan suara itu serem kali Wak, suara ketawa seram dan dia yakin itu bukan suara Nur. Ngapain kau tiba-tiba lagi dengar suara Yasin kok ketawa? Waktu Ade dengar suara itu, Tasya sama Atul juga ikutan dengar kan, bergetar seluruh badan si Ade ini. Tapi Ade tetap berusaha untuk tenang. Dan Ade pun memutuskan untuk, Wak, udah gak beres ini, yuk kita jemput si Nur lah, kata dia gitu. Takut pula anak ini sendirian gitu kan. Ayolah kita temenin aja dia untuk sementara waktu. Diajak lah Tasya sama Atul juga. Baru dijemput, baru ditaruh di kamar, diceritakannya lah semua. Dan Nur pun mengatakan, aku gak ada ketawa dan ketawa aku gak kayak gitu kan Wak. Dari sejak itu si Nur udah gak berani lagi balik ke kamar asramanya. Nah terus bagian dia hampir meninggoinya gimana Nat? Ini nih, sorry. Waktu itu Wak, si Nur ini lagi mau nyetir ke kampusnya. Nur kan memang udah hafal kali lah kan sama jalan itu, karena memang Wak setiap waktunya pulang ke rumah dia tuh selalu lewat situ. Tapi nggak tahu kenapa ya Wak ya, waktu dia itu lagi nyetir tiba-tiba mata itu kayak ditutupin sama sesuatu tuh loh, dan akhirnya dia kecelakaan mobil. Syukur nggak ada apa-apa yang luka Wak, tapi tetap bahaya lah kan Wak, kalian lagi nyetir tiba-tiba ada yang nutupin brak. Serem kali kan? Nah itu cerita si Nur. Tadi kan aku bilang mereka bertiga yang habis di teror terus kan. Ini cerita si Rina nih. Nah masih ingat kan kalian yang waktu mereka nginap di ruang kampus tuh yang bertiga itu, Ade, Nur sama Rina. Kita udah bahas ya Ade sama Nur. Sekarang kita masuk ke acaranya si Rina. Acaranya si Rina, ceritanya si Rina. Jadi Wak pernah lah kan satu malam ini Rina lagi sama roommates-nya di kamar asramanya. Nah tengah malam atau mendekati subuh lah gitu, mereka ini dengar ada orang yang banyak lagi sembayang di luar pintu kamar mereka. Suara laki-laki semuanya Wak. Padahal kata Ade jarak asrama putri sama asrama putra ini jauh kali. Asrama putri di atas bukit, sedangkan asrama putra jauh di bawah. Dan si Rina sama roommate-nya itu mendengar ada orang sembahyang kuat kali suaranya tuh di luar pintu mereka. Dan waktu mereka tanya sama roommate kiri kanan nggak ada yang dengar, cuma mereka berdua itu aja yang dengar. Ya itu bagus ya ada suara orang sembahyang, tapi kalian pikirlah tengah-tengah malam lagi mau tidur tiba-tiba ada orang yang baca doa, ramai laki-laki semua yang entah dari mana suaranya. Seram itu Wak. Dan kalian tahu Wak, ternyata setelah kejadian mistis itu entah kenapa si Ade, Nur sama Rina menjadi sangat tidak tahan mendengar suara azan atau orang berdoa. Kalian bayangkan lah kalau dengar suara itu panas mereka gelisah gitu loh. Dan selain itu juga ya Wak ya, kalian masih ingat kan kawan mereka yang si Zapran itu? Nah entah kenapa Wak, Ade ini tiba-tiba mulai menjauh kali lah dari si Zapran. Bukan hatinya Ade yang mau Wak, tapi kayak ada sesuatu gitu lah di dalam dirinya si Ade yang menyuruh Ade ini untuk menjauh dari si Zapran. Karena memang Wak, kata Ade, Zapran ini bisa dibilang ya orang yang kuat ilmu agamanya lah. Jadi setiap kali Ade ini lihat si Zapran, badan Ade ini suka bergetar dan Ade itu jadi kayak benci kali ngeliat muka deh. Gak tahu kenapa ya Wak ya, padahal Ade sama si Zapran ini sebelum kejadian itu deket kali sahabatan mereka. Tiba-tiba kayak udah muak dia ngomong ke si Zapran. Nah Zapran yang melihat gelagat sahabat yang berubah 180 derajat ini percaya bahwa ada sesuatu yang gak beres ini sama si Ade, Nur sama si Rina. Akhirnya dia pun membantu kawan-kawannya ini bertiga ini dengan cara apa? Jadi akhirnya pernah lah Wak, di suatu sore Ade, Rina sama Nur dikumpulkan di kamar asrama mereka oleh si Zapran. Selain mereka berempat
berempat, ada lagi kawan-kawan mereka yang lain kayak si Tasya, Atul, nah si Rence pacarnya si Nur sama si Siti, roommate-nya si Rina. Berdelapan tuh ya. Tujuan mereka dikumpulkan ini karena Zafran ingin membantu meruqyah ade Nur sama Rina supaya apapun yang menempel di tubuh mereka itu bisa cabut lah gitu. Nah yang pertama dibacain itu Ade mulailah Zafran baca-baca kan dan mulai memegang badannya si Ade dengan bantuan teman yang lainnya. Nah seingatnya Ade waktu itu Ade cuma nunduk membaringkan kepala Ade ke atas meja dan waktu itu memang si Ade ini ngerasa panas sekali dan sangat-sangat tidak nyaman. Dah lah tuh selesai Ade ini dibaca-baca, beralih Zafran ke Nur yang pada saat itu dibaca-baca sama si Zafran nangis sejadi-jadinya dan dia bilang sama Zafran, kau buang benda yang salah, yang kau buang itu teman aku dari kecil, dia yang ajarin aku sholat dan segala macam. Lebih kurang kayak gitulah kata-kata dia. Tapi tetap si Zafran dibaca-baca kan. Sampai akhirnya selesai lah tuh, keluarlah jin yang ada di tubuhnya si Nur. Selesai. Pindah lagi nih Zafran ke si Rina. Rina sih yang paling parah kata si Ade. Karena sebelum bacaan ruqyahnya dimulai, Rina tuh udah mulai mau memberontak gitu loh pengen kabur. Tapi kawan-kawan ini berhasil bawa dia balik ke ruangan itu lagi tuh loh. Nah pas sudah dibaca-bacain itu Rina tuh kayak tiba-tiba histeris gitu. Rina teriak, aku pengen pulang, aku nggak mau di sini, aku benci sama kalian, aku benci kau Zafran, aku benci kau Ranger pacarnya, padahal aku benci kalian katanya. Aku nggak mau di sini. Seperti itulah kira-kira. Udah diruqyah nih bertiga-tiga ini kan. Selesai mereka dibaca-bacain sama si Zafran dengan harapan semua sudah berlalu. Tapi ternyata tidak. Enggak. Di malam itu baliklah mereka semua dulu kan Nah waktu itu udah sekitar jam 6 sore gitu. Nah entah kenapa Ade ini tiba-tiba ngotot. Dia gak mau balik ikut bus. Jadi kayak ada shuttle gitu lah yang menghubungkan antara asrama putra ke asrama putri. Ade menolak. Dia gak mau naik shuttle. Enggak, aku gak mau naik shuttle. Aku mau lewat tangga, kata dia. Nah kalian masih ingat kan tangga angker itu, tangga yang ada di luar kampus yang kiri kanan hutan tuh loh janganlah naik shuttle aja lah kita sama-sama biar itu bersamaan kita nyampe nya. Nggak mau dia ngotot, enggak aku mau naik tangga kata si Ade. Nggak dihiraukan ya kawan-kawannya mulai dia selamber di jalan aja ke arah tangga tuh kan. Nah Zafran waktu itu sempat ngejar Ade dia nahan dia, udah jangan kau lewat situ lagi Ade. Tapi kan memang udah kuat kali pendiriannya si Ade ini Zafran pun yang nggak bisa nahan Ade. Akhirnya Ade naik duluan nih sendirian di tangga itu, sedangkan Nurina, Tasya, Atul cuma ikut Ade dari belakang. Nah pas sampai di asrama Ade bersih-bersih lah, langsung dia istirahat. Sekitar jam 9 malam Tasya sama Atul ini kan ke kamarnya si Ade. Duduklah mereka di luar gitu kan. Jadi memang ada kursi gitu lah yang tersedia di koridor asrama itu. Nah waktu itu Atul nih nanya gini sama si Ade, kau tadi ngomong apa sama si Zafran pas dia nahan kau sebelum kau naik tangga tuh? Ade jawab, aku bilang ke Zafran aku mau pulang ke asrama kok. Emang kenapa Hah masa iya, kata si Atul kan. Iya aku ngomong kayak gitu. Emang si Zafran ngomong apa, kata si Ade kan. Nah mendengar jawaban si Ade, si Atul sempat diam bentar. Terus si Atul jawab kayak gini, tadi Zafran bilang ke aku kalau kau bilang aku mau naik sama teman aku pulang gitu. Kau punya teman baru, kata si Atul kan. Apanya kau nih orang, aku cuma mau bilang aku mau balik ke asrama. Enggak, Zafran bilangnya kayak gitu. Terheran-heran lah kan si Ade ini, sejak kapan aku ngomong kayak gitu? Karena dia yakin kali bukan kalimat itu yang dia bilang ke si Zafran. Nah setelah kejadian itu mereka pun masih tetap diganggu. Jadi hasil ruqyah Ade yang baru aja itu kayak gak berhasil gitu, masih nempel setan itu di Ade. Dan setelah kejadian itu mereka pun masih diganggu. Tapi mereka lebih beranikan diri lagi untuk menghadapinya karena Ade tahu semakin mereka takut, jadi bendalah tuh juga jadi sering ganggu mereka. Syukurnya lama-kelamaan apapun itu, si hantu-hantu itu udah berhenti ganggu mereka. Tapi pernah lah si Ade ini ngingat-ngingat lagi kan, jadi terpikir lagi lah sama dia. Sebenarnya gangguan-gangguan itu terjadi juga bisa karena salah mereka sendiri juga karena waktu mereka nginap di ruang kelas yang mereka hari itu ngedekor tuh Ade, Nur sama si Rina ini memang bising kali, mereka ketawa-tawa gak terkontrol. Jadi mungkin aja mereka atau setan-setan tuh merasa keganggu tuh lah karena mereka itu membuat bising di tempatnya si setan ini. Dan juga di sana waktu itu mereka sempat makan daging dan ternyata menurut kepercayaan si Ade si setan-setan itu tertarik dengan bau daging-dagingan katanya gitu. Makanya itulah mereka diteror bertiga. Yang paling serem tuh suara kerincingan tuh. Dan yang aku paling penasaran, si Ade ini seperti bukan Ade ya kan. Pertama CCTV gak kedetek dia. Kedua waktu ditelepon sama si Zafran, si dibilangnya Ade udah tidur, padahal bukan Ade yang ngomong. Terus yang ketiga tuh dia mulai tangga, Ade gak ngomong kayak gitu. Jadi seolah-olah Ade nih kayak dimasukin dikeluarin, in out gitu ya. Tapi gimana menurut kalian? Kalian boleh komen aja di bawah. Yang mungkin juga kalian pernah mengalami apa yang dialami sama si Ade ini, boleh tolong tulis di kolom komentar di bawah Oke jadi itu tadi ceritanya, serem kan?
Aku aja yang bercerita udah mulai merinding dari tadi. Mungkin pelajaran juga yang bisa kita ambil dari kisahnya si Ade ini sebagai manusia. Kita harus tahu nih kalau bukan hanya kita manusia aja yang ada di bumi ya kan, tapi makhluk-makhluk lain juga yang merupakan ciptaan Tuhan ada juga di sini. Dan tentunya ada juga pelajaran yang Ade ingin sampaikan, yaitu senantiasalah ada rasa hormat terhadap mereka walaupun gak kelihatan. Karena bukan berarti mereka yang tidak berwujud itu gak ada ya. Dan buat kalian yang juga punya pengalaman horor pribadi lainnya, boleh langsung kirim ke email di bawah dengan subjek kisah hororku. Langsung kirim, nanti ku seleksi, insya Allah segeralah. Kalau misalnya kisah menarik ku up ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.